jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan pagi hari ini temanya bagus banget nih buat pasangan suami istri di rumah atau yang bersiap-siap untuk mau menikah. Temanya adalah yang sering bikin keraguan suami istri. Masya Allah, kita bahas lagi jamaah. Langsung aja kali ini aku mau nanya sama Ustazah Lulu mengenai warisan. Iya Kak. Ya Ustazah Lulu Ya. mengenai warisan. Kira-kira nih bulan ini yang dikocok siapa warisannya yang keluar? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Itu apaan? Ini kan tentang warisan bukan arisan kan. Arisan. Kadang gitu ya, jaka sembung dalam karet nggak nyambung Ya, Fred. ya Allah baik. Salah ya, kita bahas warisan aja ya. Iya, Oke. warisan. Warisan berapa nih warisan yang dikasih suami yang sudah meninggal kepada Nah, itu istrinya? dia. Itu baru bener ya. Betul. Pertanyaannya baik. Apakah semuanya atas nama istrinya? Aku mohon penjelasannya Ustazah Lulu, silakan. Oke, terima kasih Ustadz Maulana izin, kemudian juga Kiai Agus izin. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Lillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Masya Allah, ini amat sangat hati-hati dalam hal harta ya. Warisan, harta ya. Kadang memang menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan dalam hal harta keluarga sendiri. Ya Allah, inilah dikatakan manusia hatta zurtumul makabir, sampai nanti menutup mata masuk liang kubur baru diam tuh untuk masalah harta. Punya satu, pengen dua, dua pengen tiga, terus seperti itu ya. Karena dalam Islam ada yang dikatakan status perpindahan harta ya. Nah, perpindahan harta ini ada yang namanya hibah ya. Makanya hibah ini diberikan selama hidup. Misalnya itu ada rumah apartemennya buat kamu. Nah ini Masya Allah ya, ketika mungkin istrinya gitu kan dapat dari suaminya, kemudian langsung diurus surat-suratnya sebelum meninggal dunia. Kemudian juga ada wasiat. Jadi wasiat ini jelas, oh ini adalah untuk kamu, tapi nanti diberikannya perpindah tangannya setelah meninggal dunia. Nanti kalau aku meninggal, nanti kalau ayah meninggal, ini buat kamu, nih sawah, ini rumah gitu. Kalau meninggal, kalau misalnya belum meninggal berarti belum ya. Ini yang dikatakan wasiat. Kemudian yang ketiga ada namanya warisan. Warisan ini Masya Allah. Senantiasa yuk kita berujuk kepada Allah. Karena ini yang dikatakan belajar ilmu faraid. Ini penting sekali tentang ilmu pembagian hak waris ya. Mohon maaf, ini Rasulullah bersabda bahwa belajarlah ilmu faraid kemudian dibagikan kepada orang banyak karena ini nisful ilm. Ini Masya Allah sebagian dari ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian ini ilmu yang pertama dilupakan. Ya, pada akhir zaman ini yang dihilangkan, yang dicabut. Kenapa? Karena orang sesuai dengan nafsunya masing-masing untuk memiliki harta. Ya, makanya sama-sama kita belajar ilmu waris atau ilmu faraid itu sendiri. Kemudian bagaimana masalah untuk pembagiannya? Suami meninggal dunia, kemudian istri bagaimana untuk pembagian warisannya? Ya. Apakah boleh dimiliki semua harta suami atas nama istri? Ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin, tentunya dalam warisan ini merujuk kepada Al-Quran. Karena di sini Allah sendiri yang mengatur, Allah yang alim, Allah yang maha tahu, Allah yang hakim, Allah yang memang memiliki kuasa untuk mengatur. Kemudian Allah yang tahu dan juga Allah yang halim, Allah yang maha memiliki sopan santun, kelembutan dalam hal membagi ini sendiri. Menentukan peraturannya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-12 jelas sekali ya. Istri memperoleh 1/4 ya dari harta warisan itu sendiri, tapi syaratnya adalah tidak memiliki anak ya. Ketika tidak memiliki anak, suami meninggal dunia kemudian tidak ada anak, maka hanya ada istri saja, baginya berarti 1/4. Kemudian dapat juga memperoleh istri 1/8 ketika adanya anak. Kalau ada anak berarti baginya 1/8. Kita contohin lah, misalnya 100 juta. Berarti kalau 1/4 berarti berapa tuh? 25 juta. Itu untuk istri. Yang lainnya nanti bagi ke ibunya, ke ayahnya, kemudian ke saudaranya, ke mamanya, yang lainnya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada anak, maka pembagiannya beda. Ini 1/8 atau 1/8. Berarti bagi lagi tuh berapa? 12.500.000 ya. Itu dibagi untuk istri. Nah artinya apa? Sudah ditetapkan.
Cuma mohon maaf, ada juga yang dikatakan kompilasi hukum Islam. Ini ada harta gono gini. Itu gono nggak ada gini. dalam Islam. Yang ada ketika kompilasi hukum Islam ada harta gono gini. Ketika diusahakan sebelum menikah hartanya sekian, kemudian proses pernikahan dapat lagi, maka itu ada pengaturannya sendiri. Ya, makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya yang memang mengerti ilmu faraid, kemudian yang membagi dalam hal warisnya seperti apa. Ya, ini harta gono gini. Berarti insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama pahami ada yang namanya ilmu faraid itu Allah yang menentukan langsung dalam Quran surah An-Nisa 11, 12, 13. Kemudian juga jelas dalam kompilasi hukum Islam ada harta gono gini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama meraih keberkahan. Ketika harta dipegang oleh orang-orang yang beriman maka akan sama-sama mengerti, memahami. Terlebih mohon maaf jangan sampai ditunda. Suami meninggal dunia, kemudian ini ibunya menunda, misalnya istrinya menunda sehingga tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Ini juga nggak boleh, harus segera diurus ya. Ikan sepat, ikan patin, biar cepat lebih dimanfaatin. Mungkin Masya ada yang Allah. memang merasa kekurangan dalam hal harta sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, berarti tidak dimiliki istri sepenuhnya. Betul. Tapi ada pembagiannya dan pembagian memang sesuai hukum-hukum dan syariat Islam itu ya. Betul sekali. Jadi itu yang memang harus kita pelajari ya jamaah Insya yang ada di Allah. rumah ya. Karena takutnya kan terjadi hal yang tidak diinginkan lah atau ada yang merasa kurang lah Karena atau ilmu apa. banyak sekali Kak. Jadi kalau misalnya anaknya misalnya ada laki-laki 2 orang kemudian perempuan itu pembagiannya beda lagi. Ya. Yang saya jabarkan adalah yang umum. Ya. Kalau misalnya enggak ada anak maka 1/4. Kalau Ya. misalnya ada anak maka 1/8. Kemudian nanti anaknya berapa itu Masya Allah lebih lagi untuk detail lagi ilmunya. Baik, Insya Allah. Masya Allah, dan semua itu sudah diatur dengan baik dalam hukum Islam ya. Terima kasih penjelasannya Sama-sama, Ustazah Kakak. dulu. Masya Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Tadi aku nanya 2 pertanyaan sama Ustadz Maulana ya. Tapi nanti nih sebentar lagi akan dijawab sama Ustadz Maulana ya. Langsung aja nih aku ini dulu. Sekarang beralih ke Pak Kiai Haji Agus Dermawan dulu ya. Yang namanya suami kan bertanggung jawab ya.